Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes solder buatan dari brand Deco yang saya beli ini dayanya 40 watt. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 60.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada deskripsi. Dan kalian tes solder ini mulai dari daya realnya dia, speed panasnya dia, mulai dari 0 sampai bisa digunakan untuk menyolder membutuhkan waktu berapa detik dan seberapa bagus kualitas solderannya ketika digunakan untuk menyolder perangkat elektronik. Seperti apa performa solder dari brand Deco ini dalam melakukan solderisasi? Simak videonya. Unboxing solder Deco, sebelumnya kita cek dahulu kemasannya. Ini masih tersegel atau terkemas dengan rapi, tidak ada yang rusak atau sobek. Saya buka soldernya sekarang. Nah, lihat dia cara mengemas cukup rapi. Nah, lumayan bisa dijadikan sebuah referensi ketika kita membeli solder di toko ini, pengemasannya rapi. Nah, ini yang kita dapat dalam paket pembelian solder Deco yang saya pilih ini variasi 40 watt yang dikemas dengan mika seperti ini. Kemudian kemasannya juga ada kertasnya seperti ini. Lihat ini model kemasannya. Kemudian di baliknya ada buku panduan cepat menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kita akan dapat solder Deco yang saya beli ini warna oranye, dayanya 40 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik lihat ada tulisannya Deco, kemudian ini ada 3 skrup untuk bongkar pasang gagang obeng, mungkin kalau mau memperbaiki ataupun mengganti elemen ataupun lainnya, sehingga mudah ya untuk dibongkar karena skrupnya sudah tersedia seperti ini, bukan model press-pressan. Kemudian kita lihat di baliknya ini gagangnya ada tulisannya seri dari soldernya DS40N yang saya beli ini daya 40 watt. Kemudian kita lihat dari sisi ujung dari gagang ke mata soldernya dia seperti ini. Nah ya, kemudian kita lihat dari sisi tulisan sini ada tulisannya Deco. Kemudian ujung solder dia seperti ini. Nah ini ada 2 skrup untuk mengganti mata soldernya sehingga mudah untuk digonta-ganti mata soldernya untuk sesuai kebutuhan model mata soldernya. Kemudian kita lihat dari sisi colokan dia seperti ini, dari colokan ke gagang soldernya. Untuk kabelnya ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter, lumayan. Nah ya, dia fisik kabelnya seperti ini. Ada tulisannya, ini lihat ada tulisannya Deco 6 ampere 250 volt. Lumayan bermerek, kabelnya bukan polosan. Kemudian kalau pengen lihat dari sisi ujung colokannya dia seperti ini. Nah untuk kualitas colokannya coba kita lihat. Nah, lihat ini 250 volt 6 ampere, modelnya colokan standar. Dari sisi build quality atau finishing produk dari solder Deco, lihat ini ada tulisannya Deco, lumayan bermerek. Nah bukan kaleng-kaleng ya, solder Deco. Kemudian kita lihat dari sisi gagangnya juga ada tulisannya Deco, sekali lagi bermerek banget. Kemudian kita lihat dari sisi finishing yang ada di sini, lihat ini model hubungan antara kabel stop kontak atau colokan kabel ke gagang soldernya model seperti ini. Sehingga enak rapat karena ada model kuncian seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi ujung sini finishingnya, lihat ini sudah lebih dari cukup untuk finishingnya. Dari sisi sini coba aman, tidak oklak-oklak. Nah kemudian kita lihat dari sisi misalnya kabelnya juga ada tulisannya Deco sehingga bermerek, bukan kabel polosan. Nah kemudian kita lihat dari sisi yang lain, saya bandingkan misalnya ini saya dulu pernah beli solder seperti ini. Saya lupa mereknya apa, cuman dia finishingnya seperti ini. Lihat ini dari sisi ujung, umpama perbedaan dari sisi kabel misalnya ya, lihat. Bagus Deco, lihat dia Deco seperti ini. Kemudian yang saya beli yang dahulu, yang ini sekarang rusak ya, sehingga saya beli solder lagi, lihat beda. Nah, lebih bagus Deco. Kemudian dari sisi finishing yang lainnya, lihat ini untuk yang ini mungkin sama saja ya, cuman kalau saya lihat yang di sini tidak ada tulisannya Deco, zaman dahulu ini sudah berkarat ya. Kemudian yang ini Deco ada tulisannya sehingga ya bermerek. Nah kemudian coba kita lihat dari sisi bahan colokan. Nah ini kalau yang saya beli punya saya yang rusak ini, colokannya bisa berkarat. Coba ya kita seperti ini. Nah lihat, saya tempelkan. Nah dia nempel. Nah ya benar, bisa nempel magnet karena dia berkarat seperti ini. Nah sekarang coba saya bandingkan dengan colokan yang punyanya Deco. Lihat ini saya tempelkan, dia tidak nempel. Lihat saya taruh di sini.
Nah, dia tidak nempel, sehingga kemungkinan besar dalam usia pakai jangka panjang dia tidak mudah berkarat karena tidak menempel magnet. Beda kalau yang punya saya yang ini, lihat ini saya tempelkan nempel. Nah, kemudian dari sisi panjang kabelnya ya, ini memiliki panjang yang saya beli ini panjangnya 1 meter. Sedangkan yang Deco 1,5 meter, jadi lebih panjang, lebih enak. Jadi kalau menurut saya dari sisi build quality dan finishing produk, Deco ini sudah lebih dari cukup. Sekarang saya coba untuk tes kecepatan speed panas dari solder ini, mulai dari pertama kali saya colokan hingga bisa digunakan untuk melelehkan timah seberapa cepat atau seberapa detik. Nah, ini coba saya taruh di sini soldernya. Kemudian saya ambil dahulu stop kontaknya, lihat ini ya. Nah, sekarang saya hubungkan, nah seperti ini. Kemudian ini timernya saya nyalakan. Nah, kita lihat seberapa cepat dia bisa melelehkan timah ini. Nah, sebentar saya sediakan dahulu timahnya. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari sisi ini dayanya dia. Lihat ini. Nah, dalam detik ke 15 detik dia dayanya 32 watt. Nah, terlihat jelas ya, 32 watt. Dari teori dia support daya input 40 watt. Nah, sekarang coba saya gunakan untuk melelehkan timah ini. Nah, seperti ini coba. Nah, sebentar. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lihat ini belum meleleh. Nah, lihat ini ya, belum meleleh. Nah, kita tunggu lagi. Nah, mungkin kita tunggu sampai 60 detik. Apakah sudah bisa melelehkan atau belum kan gitu. Kita tunggu sebentar sampai 60 detik. Nah, coba lihat ini. Nah, sudah 50 detik. Coba saya gunakan untuk melelehkan timah ini. Nah, mungkin seperti ini biar lebih mudah. Oh, belum ya. Sebentar. Nah, belum. Coba kita tunggu sampai 2 menit lah kira-kira. Kita tunggu lagi sampai 2 menit. Nah, lihat ini ya, semacam kayak ada asap. Nah, lihat, mungkin ini pertama kali digunakan dia keluar asapnya ya, mungkin karena barang baru. Lihat nih. Nah, seperti ini. Sekarang coba, ini sudah menunjukkan hampir 2 menit. Nah, sekarang coba saya gunakan untuk melelehkan timah ini. Lihat ini. Nah, sudah leleh. Nah, coba saya tunjukkan dari dekat seperti ini mungkin. Nah, seperti ini ya, lihat ini. Nah, sudah leleh. Jadi kurang lebih speed panasnya efektif untuk melelehkan timah dari pertama kali colok sekitar 2 menit. Lanjut, sekarang saya gunakan untuk memperbaiki alat musik kuda-kudaan, speakernya lah ya. Ini lepas. Nah, dia tinggal bisa nyala begini saja karena kabelnya ada yang putus. Nah ya, sekarang coba saya gunakan memperbaiki ini. Pertama, kalau mungkin ada yang tidak bisa nempel kabelnya mungkin ya, tinggal kita kasih cairan ini agar bisa nempel. Cairan untuk menempelkan timah ke dalam device yang akan kita solder. Nah, seperti itu. Sekarang coba saya gunakan untuk memperbaiki ini. Nah, lihat ini sudah saya gunakan untuk coba menyolder mainan. Nah, sudah coba saya nyalakan, lihat. Nah, sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini lampunya saya matikan satu, biar tidak terlalu boros baterai. Nah, sekarang coba saya pasang ke casingnya ini dahulu. Nah, lihat sudah saya pasang ke casing mainannya. Nah, sekarang coba saya nyalakan. Nah ya, berfungsi dengan baik. Nah, lihat lampunya saya sisakan satu yang warna hijau saja, biar tidak terlalu boros baterai. Ini menggunakan baterai kancing 3 biji. Nah ya, seperti ini. Musik mainannya sudah saya taruh pada tempatnya, pada hewan-hewanannya ini. Coba saya nyalakan. Nah, ini lampunya saya sisakan satu sekali lagi, biar tidak terlalu boros baterai dan sudah berfungsi dengan baik untuk dibuat mainan. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur setelah pemakaian sekitar 10 menit lebih. Nah, ini coba saya sorot seperti ini mungkin. Nah, lihat ini. Nah, sel lasernya sudah saya sorotkan ke sini. Nah, lihat ini dia mencapai sebentar, saya seperti ini mungkin. Nah, lihat. Atau seperti ini saja biar efektif. Nah, lihat ini ya. Saya luruskan seperti ini. 168, 176, 183 paling panas. Sebentar saya tarik ke atas. Lebih atas lagi. Nah, lihat ini lebih atas lagi. 178 lebih atas lagi.
Oh, lihat paling ujung dia mencapai hingga 200. Nah, lihat ini ya. Sekitar di 95 sampai 200 derajat Celcius. Lihat. Di bagian ujung sini mungkin lebih panas lagi. Nah ya, segitu temperatur dari adapter chargernya, maksud saya soldernya. Setelah pemakaian 10 menit lebih. Nah, ini coba saya cek dari sisi ini. Stop kontak dayanya. Lihat, dia tadi pertama kali colok di 35 ya. Sekarang dia stabil di 31 watt ya, lihat. Untuk solder dengan pemakaian di atas 10 menit. Nah, secara teori dayanya dia 40 watt soldernya. Jadi kesimpulannya solder Deco yang memiliki daya 40 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus, mulai dari sisi ujung solder hingga colokan menggunakan bahan yang berkualitas. Ini salah satu ujung solder yang menurut saya paling bagus karena dia tidak nempel magnet, sehingga perkiraan usia pakai lama dia tidak mudah berkarat untuk ujung solder colokannya ini. Kemudian dari sisi speed pemanasannya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit sampai 2 menit pertama kali colok hingga mampu bisa melelehkan timah seperti ini. Lalu dari sisi rel, daya yang dibutuhkan sekitar di daya 30 watt sampai 35 watt. Nah ya, jadi secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan cukup recommended buat teman-teman yang ingin mencari solder dengan kualitas brand terbaik dari brand Deco dengan harga yang sangat murah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes solder Deco ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli solder Deco ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.